Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Wida. Kali ini kita akan membahas mengenai Sinelong Indonesia bersama dengan Prof. Budianto. Beliau merupakan salah satu guru besar di UNESA yang berkecimpung dalam dunia pendidikan inklusi. Dan beliau merupakan salah satu profesor guru besar pendidikan inklusi nomor 3 se-Indonesia. Oke, selamat ya Prof atas dikukuhannya sebagai salah satu guru besar di pendidikan inklusi se-Indonesia, yang merupakan suatu kehormatan sekali. Oke, Prof. Sebelum saya menanyakan mengenai Sinelong Indonesia, saya ingin mengetahui, kita semua ini ingin mengetahui sejak kapan Prof berkecimpung di dunia pendidikan inklusi di Indonesia. Baik, terima kasih Mbak Wida. Jadi ini pertanyaan yang sangat personal sebenarnya. Yang jelas begini, memang kemungkinan saya memang ditakdirkan lahir untuk sebagai pendidikan khusus. Karena background saya setelah tamat sekolah pendidikan guru langsung mengambil diploma di sekolah guru pendidikan luar biasa di Yogyakarta. Lalu lulus langsung saya mengambil sarjana muda pendidikan luar biasa di UNS. Begitu selesai sarjana muda, melanjutkan mengambil S1-nya sarjana pendidikan luar biasa di UNS. Jadi memang background saya adalah pendidikan luar biasa. Setelah lulus dari, kalau sekarang S1 ya, kalau dulu enggak S1 gitu. Nah, saya langsung diberi kepercayaan menjadi dosen di SGPLB Surabaya, SGPLB Negeri Surabaya. Otomatis dunia saya tetap dalam pendidikan luar biasa. Lalu berikutnya perkembangan lebih lanjut, alhamdulillah saya banyak diberi kesempatan untuk mengembangkan lebih lanjut, baik pendidikan maupun hal yang lain. Lanjutan studi saya, karena pada waktu itu Indonesia belum ada S2 pendidikan luar biasa dan S3 pendidikan luar biasa belum ada, maka saya mengambil yang paling dekat, yaitu di UPI, itu di jurusan pendidikan konseling, bimbingan dan penyuluhan, itu punya spesialisasi untuk pendidikan luar biasa, maka saya mengambil di sana. Dan kebetulan pada waktu itu saya dari S2 langsung ke S3 karena kebetulan mendapat dapat SIM gitu. Karena di UPI itu kalau lulus S2-nya itu cum laude itu langsung dapat masuk S3 dengan dapat beasiswa. Yaitu kami manfaatkan kesempatan itu gitu. Nah, ini dari sisi background-nya. Lalu berikutnya, di samping saya aktif mengajar di Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa sebagai dosen di SGPLB, seiring dengan beralihnya waktu, maka 1994-1995 SGPLB bermutasi ke IKIP Negeri Surabaya pada waktu itu sebelum UNESA. Dan saya ikut gabung sana, lalu menjadi dosen di S1 Pendidikan Luar Biasa. Nah, begitu. Nah, berikutnya setelah menyelesaikan pendidikan S3 saya di UPI, dan seperti yang disampaikan Mbak Vida tadi, bahwa pada waktu itu mungkin disertasi yang menyangkut pendidikan inklusi pertama mungkin di Indonesia. Saya mengambil judul tentang pendidikan inklusi berbasis budaya pendidikan lokal gitu. Saya berpikir bahwa pendidikan inklusif itu kan konseptualnya kan berkembang secara internasional. Bagaimanapun juga diimplementasi di wilayah tertentu pasti harus disesuaikan dengan culture wilayah tertentu tersebut. Apalagi Indonesia terkenal sebagai negara yang sangat majemuk. Jadi itu Mbak background saya. Oke, Prof. Saya dengar
dengar-dengar ini saat ini Prof sedang mengembangkan Sinelong Indonesia. Bisa Prof ceritakan pada kami apa itu Sinelong Indonesia, Prof? Baik, Dan baik. sejak kapan ini kira-kira istilahnya mulai ide ini tercetus terkait dengan Sinelong Indonesia? Monggo, Prof. Oke, terima kasih Mbak Bida. Ini menarik sekali ya. Sedikit historinya begini. Pada tahun 2011, kebetulan saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan penelitian di Tsukuba University melalui Christ Tsukuba University. Dan itu biaya penelitian sepenuhnya ditanggung oleh Christ Tsukuba University tersebut. Jadi selama 4 bulan saya tinggal di Jepang untuk melakukan penelitian tersebut. Nah, pada saat penelitian tersebut ketemu dengan Profesor Kiren Sehi dari Open University UK. Beliau juga sedang melakukan penelitian tentang bagaimana pendidikan khusus, sebutlah begitu, di masa datang. Beliau meneliti 55 negara, 15 negara diantaranya dia kunjungi langsung. Dan pada saat beliau berkunjung ke Jepang, kebetulan sasarannya ke Tsukuba University juga, senternya. Nah, saya ditugasi oleh Profesor Nakata, Profesor Hideo Nakata, untuk mendampingi beliau selama di Jepang. Pada waktu itu 1 minggu di Jepang. Nah, ini adalah awal terjadinya komunikasi saya dengan Prof. Kiren Sehi, yang ternyata memang beliau itu sangat punya komitmen besar untuk pengembangan pendidikan lebih lanjut, karena dia juga sudah melakukan penelitian di 55 negara tersebut. Nah, selanjutnya 2012 kita komunikasi langsung, kita mendapatkan proyek pertama joint research kerjasama dengan beliau yang dibiayai oleh British Council pada waktu itu. Nah, fokus kita adalah bagaimana implementasi pendidikan inklusif pada saat itu. Intinya pendalamannya adalah di pendidikan inklusif. Nah, pada saat kami datang ke UK, melihat bagaimana pelaksanaan pembelajaran di UK, ada sesuatu yang kami sama sekali belum kita di Indonesia. Yaitu ternyata di kelas, di pembelajaran kelas yang heterogen tadi, inklusif, kan anaknya bermacam-macam. Ada yang dalam tanda kutip normal, ada yang hambatan pendengaran, ada yang autis, ada yang cerebral palsy, dan sebagainya. Ternyata untuk mendukung komunikasi pembelajaran di kelas, di sana sudah dikembangkan sistem komunikasi yang dapat dipergunakan untuk semua itu, yang diberi nama Sinelong. Nah, karena kita tertarik itu, lalu saya diskus dengan Prof. Kiren, apakah bisa, apakah boleh sistem ini kita adaptasi lalu kita kembangkan di Indonesia, kita adaptasikan dengan culture Indonesia, seperti itu. Nah, beliau ternyata di luar dugaan saya, beliau justru sangat antusias. Lalu berikutnya saya dibawa ke markas pengembang Sinelong itu di sana secara langsung, sehingga kita dipertemukan langsung dengan pengembangnya, timnya, expertnya gitu. Itu awalnya historisnya semacam itu gitu. Baik. Yeah. Suaranya? Halo? Mbak Binda, suaranya tidak keluar, Mbak Binda. Mbak. Oh iya, mohon maaf, Prof. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Sinelong Indonesia, Prof, kira-kira perbandingan antara proses perkembangan pendidikan inklusi, ya, perhatiannya dari pemerintah Indonesia, ya, dengan pendidikan inklusi di luar negeri ini, bagaimana, Prof? Apa maksud saya, sudah sejauh mana menurut Prof, ya,
dari kacamatanya Prof ya terkait dengan pemerintah Indonesia tentang keseriusannya dalam pendidikan inklusi ini gitu loh, mengembangkan pendidikan inklusi supaya istilahnya masyarakat Indonesia ini lebih aware, lebih perhatian terhadap para pada pendidikan inklusi ini, Prof. Oke. Nah, terima kasih. Nah, ini pertanyaan mendasar sekali juga, Mbak Wid. Terima kasih. Nah, berikutnya mungkin saya informasikan dulu. Sebenarnya sebelum muncul pendidikan inklusif, di dunia ini sudah berkembang, yaitu mainstream. Yang di Indonesia kita sebut pendidikan terpadu. Mulai diimplementasikan di Indonesia tahun 1982-83. Pendidikan terpadu. Artinya, anak-anak berkebutuhan khusus yang dalam tanda kutip sudah memiliki kesiapan untuk mengikuti pendidikan reguler diikutkan ke sekolah reguler. Nah, namun dalam perkembangannya ternyata ini tidak seperti yang kita harapkan. Dalam tanda kutip hidup tak endah, mati tak ini. Lalu 1994 di Salamanca, kota kecil di Spanyol, Salamanca, terjadi International Conference yang diikuti oleh lebih dari 130 kementerian pendidikan di dunia. Nah, pada konferensi tersebut mengeluarkan statement internasional yang disebut pendidikan menuju ke pendidikan inklusif. Nah, sehingga kalau secara historis internasional berangkatnya dari 1994 tersebut. Oh, 1994. Lalu selanjutnya, beberapa tahun kemudian Indonesia menyatakan meratifikasi statement Salamanca tersebut. Lalu mengimplementasikan dan mulai dari 1998 sampai 2001-2002, Balitbang Dikbud melakukan pilot project di 7 sekolah dasar di Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, berangkat dari pilot project tersebut, lalu Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa atau Direktorat PSLB diberikan mandat oleh Kementerian Pendidikan untuk menyebarluaskan konsep ini, melakukan sosialisasi dan perintisan penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia. Jadi semacam itu historisnya. Nah, lalu berikutnya dalam konteks implementasi, bagaimana perkembangannya sekarang, seperti yang Mbak Wid harapkan tadi, memang kalau kita berbicara angka itu memang masih ini ya, masih berapa persen dan sebagainya itu. Namun kita sudah punya angka yang cukup kuat, yaitu sekarang sudah hampir mungkin sekitar 160-an kabupaten kota di Indonesia yang menyatakan welcoming, yaitu ke inklusif. Sudah. Kalau provinsi itu sudah berapa ya? Memang masih kurang dari separuh, tetapi dan intinya sudah ada progres ya, Prof. Ya. Nah, kebetulan saya banyak tahu karena sejak tahun 2007 sampai 2010 saya dipercaya menjadi konsultan pendidikan inklusi di kementerian. Nah, bagaimana kalau kita melihat potret kondisi aktual sekarang tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif? Menurut saya ini progres yang luar biasa. Kenapa? Karena Indonesia yang terkenal sangat heterogen, baik budaya, suku, dan wilayah yang terpisah-pisah, pulau dan sebagainya, ini progres yang luar biasa. Dan kalau saya compare dengan beberapa negara di wilayah Asia Tenggara, Indonesia termasuk leading dalam konteks implementasi pendidikan inklusif. Karena alhamdulillah insya Allah saya sudah mengunjungi di sebagian besar di wilayah Asia Tenggara ya. Bahkan kalau kita compare dengan Singapura, Malaysia, itu pun kita masih bisa saya mengatakan leading gitu. Namun kalau kita bandingkan dengan Eropa dan ini ya memang kita perlu banyak persiapan lebih lanjut. Oke.
gitu. Terkait dengan Sinalong Indonesia nih Prof ya, ini ya apa sih ya Prof bedanya antara Sinalong Indonesia dengan bahasa isyarat yang sudah ada di Indonesia nih Prof, seperti CB dan Bisindo Prof. Kira-kira bisa Prof jelaskan? Baik ini memang kita selalu umum itu menanyakan mesti berangkatnya dari apa sih bedanya kan begitu. Bukan menanyakan tentang filosofinya seperti apa. Tapi nggak apa-apa. Memang masyarakat seperti itu gitu. Nah, jadi gini saya ceritanya. Kalau kita berbicara bahasa isyarat di Indonesia kan kita sudah punya CB dan Bisindo. Beberapa kali menyatakan bahwa CB itu bukan bahasa isyarat, tapi kalau Bisindo ini bahasa isyarat, kan begitu. Memang kalau CB itu dikembangkan dari Kamus Bahasa Indonesia dan menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang diisyaratkan gitu. Sehingga kosakata itu juga menjadi berupaya mengembangkan kosakata sebagaimana yang ada di dalam kamus gitu. Sehingga kelompok tertentu menyatakan itu rigid karena seperti itu. Tetapi ya memang itu dikembangkan sebagai pengembangan dari bahasa Indonesia. Terus terang itu seperti mengisyaratkan bahasa Indonesia, kasarnya seperti itu. Sedangkan Bisindo ini mengklaim bahwa Bisindo ini memang bahasa isyarat. Maka dia menyatakan ini bahasa isyarat, memang dia berangkat dari culture sistem isyarat berkomunikasi berbasis isyarat gitu. Jadi berangkatnya memang berbeda gitu. Tapi kondisi ini menurut saya kita tidak perlu pertentangkan mana lebih baik mana tidak. Masing-masing punya kekasan, mempunyai keunggulan gitu. Bagaimanapun juga kalau untuk pengembangan keilmuan kita tidak untuk menguasai kosakata yang banyak sebagaimana di CB. Tetapi untuk kemudahan komunikasi itu lebih banyak ditawarkan oleh Bisindo. Ini adalah sebuah kondisi. Namun kedua tersebut memang entah itu dikatakan bahasa isyarat atau bukan, fokusnya adalah untuk anak dengan hambatan pendengaran. Lebih khusus lagi untuk anak tuli. Jadi itu memang di-create untuk anak tuli. Sedangkan Sinalong yang kita kembangkan ini, seperti tadi saya sampaikan, bukan difokuskan untuk mereka. Tetapi filosofinya adalah bagaimana mengoptimalkan interaksi atau komunikasi di dalam kelas pada semua anak. Bahkan pada semua individu yang ada di kelas tersebut. Gitu. Nah, teori kan juga mengatakan bahwa pembelajaran yang baik adalah yang dapat dikomunikasikan bersama. Nah, padahal di kelas itu kondisinya berbeda-beda. Nah, Bisindo memfasilitasi untuk ini dan lebih khusus lagi untuk mengoptimalkan pembelajaran di kelas yang heterogen atau kelas inklusif. Gitu. Oke, Prof. Nah, sejauh ini bagaimana proses perkembangan Sinalong Indonesia, Prof? Baik, terima kasih Mbak Wid. Proses perkembangannya memang tadi kita awali 2012 kita mulai melakukan joint research untuk pendidikan inklusif. Lalu mulai 2013-2014 kita mulai mengembangkan untuk Sinalong Indonesia tersebut. Nah, pada saat kita mengembangkan Sinalong Indonesia, kita UNESA sangat berterima kasih kepada Direktorat PKLK pada waktu itu yang memfasilitasi kita untuk dapat
menyelenggarakan workshop untuk pengembangan komunikasi tersebut. Pengembangan sign along yang diadaptasi untuk sesuaikan dengan culture Indonesia. Pada saat workshop tersebut, tim expertnya dari Inggris, pada waktu itu 3-4 orang dengan Prof. Giron, kita datangkan langsung ke Indonesia. Nah, kebetulan kegiatannya di Surabaya. Nah, lalu kita pada workshop itu, kita juga mengundang guru sekolah luar biasa dan guru inklusi dari 14 provinsi di Indonesia. Jadi embrio perumusan Sign Along Indonesia itu hasil pelatihan dengan instruktur yang mengembangkan Sign Along di Inggris, lalu kita adaptasi, lalu tim Indonesia pada waktu itu yang cikal bakalnya adalah dari guru-guru sekolah luar biasa dan guru inklusi di Indonesia dari 14 provinsi. Lalu berikutnya kita kembangkan, kita create dan lebih lanjut, lebih berkembang. Nah, UNESA ini mendapatkan mandat, mendapat kesempatan untuk mengkondisikan ini semua. Termasuk adalah ikut di dalam proses ini semua adalah Mbak Kofidatul Ropiah tersebut, yang sekarang sedang melanjutkan mengambil PhD di Poland itu. Jadi beliau sangat juga salah satu dosen kita di UNESA yang ikut sejak awal, sejak pelatihan dosen ini sampai mengembangkan dan lebih lanjut. Karena beliaulah yang lalu mengesuh, mengikat, karena tim kita kan dari 14 provinsi. Ya. Lalu mengkomunikasikan, lalu sampai menghasilkan produk kita yang pertama adalah bisa dikatakan Kamus Sign Along Indonesia. Yang produk pertama itu kita berhasil menelurkan sekitar hampir 600 kata. 600 kata. Nah, ini yang pertama. Itu, terus ke depannya ini bagaimana Prof terkait dengan perkembangan Sign Along Indonesia ini untuk ke depannya akan menindaklanjuti untuk menjadi pengembangan menjadi berapa jumlah targetnya untuk penjumlahan berapa jumlah kata ke depannya gitu, ada target dari Prof gitu. Oke. Nah, jadi gini, idealisme kita tim Sign Along Indonesia. Nah, lalu maka kita menyebutnya adalah tim Sign Along UNESA gitu, Sign Along Indonesia. Kita memang punya program yang kita sudah tata. Dari produk pertama kita sudah menghasilkan kamusnya, lalu berikutnya kita kembangkan simbolnya. Kenapa? Karena Sign Along itu berbeda dengan yang seperti tadi, seperti Bisindo dan Sipi. Kalau Sign Along Indonesia itu pengembangan isyaratnya itu berbasis keyword, kata kunci. Perbedaannya di situ, sehingga komunikasi menggunakan Sign Along itu lebih komunikatif karena berbasis keyword, kata kunci. Kalau kita berbicara makan, kata kuncinya apa, cukup itu yang dimunculkan. Karena orientasinya yang penting bisa tersampaikan apa yang dia mau, dan orang juga lebih gampang memahami, oh itu yang dia mau. Itu. Nah, berikutnya maka setelah kita menghasilkan kamus, lalu kita kembangkan simbolnya. Lalu berikutnya setelah dikembangkan simbolnya, kita kembangkan lagi yang dalam versi digitalnya. Tetapi masih berbasis pada basic tadi, pengembangan sistem isyarat komunikasi Sign Along tadi. Lalu berikutnya, tahapan berikutnya, menyadari karena komunikasi itu hakikatnya adalah kebutuhan utama bagi semua manusia. Semua, sebenarnya tidak hanya manusia, bahkan
kehidupan lah. Kehidupan itu butuh komunikasi. Bahkan tumbuhan pun sebenarnya itu dia butuh komunikasi. Oke. Nah, kalau kita dalami lebih lanjut, khususnya manusia, individu, coba kalau kita cermati, anak lahir itu tidak komunikasinya langsung oral, itu tidak. Mesti berangkat dari isyarat terlebih dahulu. Sehingga sebenarnya bisa dikatakan bahwa isyarat itu adalah komunikasi pertama yang ada pada individu. Yang itu harus kita kembangkan juga, baru diperkuat dengan oral. Lalu berikutnya dominan oral. Tetapi kenyataannya oral yang tidak diikuti dengan penekanan isyarat, meaningnya juga menjadi rendah. Nah, oleh sebab itu maka program berikutnya yang kita sudah lakukan juga seperti yang ini sudah Mbak Wit kembangkan beserta tim, yaitu bagaimana mengoptimalkan ini untuk komunikasi di preschool, di sekolah taman kanak-kanak. Lalu dikaitkan dengan perkembangan inovasi di bidang komunikasi yang sudah menghasilkan penelitian yang tahun lalu itu. Lalu ke depan harapannya adalah ada dua aspek lagi yang perlu kita kembangkan lagi, yaitu aspek yang sebelum taman kanak-kanak. Ini adalah basic sekali. Kenapa? Karena kalau kemampuan ini sudah baik, ini dukungan untuk oralnya juga menjadi sangat terbantu. Berikutnya seperti yang sudah dilakukan oleh tim Mbak Wit beserta tim, bagaimana implementasinya di taman kanak-kanak, maka berikutnya kita bisa kaji lagi sebelum taman kanak-kanak harus seperti apa mengembangkannya. Lalu berarti ini nanti ke depannya akan mengajak parenting ya, Prof, kurang lebih seperti itu ya. Betul. Jadi lebih mengarah kepada kerjasama dengan orang tua, ya kan? Kemudian mensosialisasikan ini ya, membiasakan orang tua terutama yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus untuk membiasakan istilah penggunaan bahasa isyarat khususnya yaitu Sinelong Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya diimplementasikan. Jadi ini saya bisa melihat bahwa ini kayaknya seperti menjadi suatu penelitian longitudinal ya, Prof. Jadi jangka panjang ya. Jadi nanti dari kedepannya setelah dari parenting ini kita akan Prof akan continuekan progresnya, outputnya nanti tindak lanjutnya ke preschool, bagaimana tersebut perkembangannya, kemudian nanti setelah dia preschool, kemudian masuk ke SD, kemudian ke SMP, dan hingga dia mungkin dewasa itu progresnya bagaimana, gitu ya Prof ya? Iya, betul. Bahkan untuk termasuk untuk di perguruan tinggi, Mbak. Iya. Kita sudah dalam program itu, dan Bu Khofidatul Robiah itu sudah mencoba mengembangkan isyarat komunikasi yang syarat dengan nuansa budaya perguruan tinggi. Nah, ini ke depan kita kembangkan juga dari sebelum preschool sampai dengan perguruan tinggi tadi, dalam konteks sosialisasi implementasi tersebut, kita sekaligus juga pengayaan kosakata. Pengayaan kosakata. Jadi semacam itu. Karena di masing-masing wilayah, itu kita meyakini ada sebuah sign yang spesifik. Nah, itu perlu kita rekam, lalu kita munculkan. Jadi katakan kan berbasis kata kunci. Untuk yang seperti untuk yang di parenting itu saya yakin akan ada seperti itu. Sehingga nanti Mbak Wit beserta tim pada saat tidak hanya mensosialisasikan tapi sekaligus juga mengembangkan kosakata khas di, jadi semacam itu sampai nanti di perguruan tinggi gitu. Oke, Prof.
terima kasih untuk bincang-bincangnya. Nanti ini sangat menarik sekali. Nanti kita ke depannya kita akan melakukan tambahan lagi untuk berbincang-bincang lebih lanjut lagi karena berkaitan dengan waktu. Maka untuk sesi ini menjadi sesi pertama ya. Nanti ke depannya kita akan melanjutkan lebih lanjut bagaimana tentang progres penelitian-penelitian Prof ya terkait dengan Sinolong Indonesia. Itu akan menjadi bahasan sesi kedua kita. Oke. Untuk sementara itu Prof, terima kasih atas waktunya. Mbak Wid, sebentar. Ya. Tadi yang foto workshop tadi, yang foto workshop turun. Nah, inilah embrionya Mbak Wid. Oh, ini yang tahun berapa ya Prof? UK. Ya, ini Prof, tahun berapa Prof? Ya, nah ini adalah peserta workshop yang dari 14 provinsi tersebut. Ini guru sekolah khusus, guru inklusi gitu. Dan nah, ini adalah bukti ya bahwa ya ini memang kita dan langsung expertnya yang mengembangkan itu yang kita undang memberikan pelatihan kepada kita. Ini. Oke, Prof. Nanti kita untuk sesi berikutnya kita akan berbincang-bincang lebih lanjut ya. Jujur saya kurang puas Prof ya. Karena ini terkait dengan waktu, timing, maka saya akhiri ya untuk para penonton ya, silahkan memberikan masukan dan kritiknya. Nanti kita akan follow up untuk sesi berikutnya. Terima kasih Prof atas waktunya. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.